wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang tata wacana dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Imamuddin Sri Hartono, teman saya Fatan Riasi Gunta, dan teman saya satu lagi Riko Abdi Prayasa. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Riko Abdi Prayasa. Selanjutnya saya akan membacakan apa itu wacana. Wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ucapan atau tuturan. Dalam dunia linguistik, wacana digunakan sebagai bentuk terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu discourse. Pengertian dari wacana adalah sebagai rangkaian ujar dan atau rangkaian tidak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur dan sistematis dalam satu kesatuan yang koheren, serta dibentuk dari unsur segmental maupun non-segmental bahasa. Kedudukan wacana dalam hierarki linguistik. Satuan bahasa atau linguistic unit merupakan bentuk lingual yang memiliki komponen pembentuk bahasa. Satuan bahasa dalam tata bahasa deskripsi akan dilihat dari dua tataran, yaitu tataran bunyi dan tataran gramatikal. Kajian tataran bunyi adalah fonologi, sedangkan tataran gramatikal mencakup morfologi. Ciri-ciri dan sifat sebuah wacana. 1. Wacana dapat berupa rangkaian kalimat ujar secara lisan dan tulisan ataupun rangkaian tidak tutur. 2. Wacana mengungkapkan suatu hal atau subjek. 3. Penyajian teratur, sistematis, koheren, lengkap dengan semua situasi pendukungnya. 4. Memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian itu. 5. Dibentuk oleh unsur segmental dan non-segmental. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fatan. Baik, materi selanjutnya yakni jenis-jenis wacana. Yang pertama ada wacana ekspresif. Yang dimaksud dengan wacana ekspresif apabila wacana itu bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresif, seperti wacana pidato. Yang kedua, wacana fatis. Yang dimaksud dengan wacana fatis apabila wacana itu bersumber pada saluran untuk memperlancar komunikasi, seperti wacana perkenalan dalam pesta. Yang ketiga, wacana informasional. Yang dimaksud dengan wacana informasional apabila wacana itu bersumber pada pesan atau informasi, seperti wacana berita dalam media massa. Yang keempat, ada wacana estetik. Yang dimaksud dengan wacana estetik apabila wacana itu bersumber pada pesan dengan tekanan keindahan pesan, seperti wacana puisi dan lagu. Yang kelima, ada wacana direktif. Apabila wacana itu diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur atau pembaca, seperti wacana khutbah. Baik, materi selanjutnya yakni pengkajian wacana. Pengkajian wacana merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji pengguna bahasa dan sering disebut juga dengan analisis wacana. Analisis wacana mengkaji bahasa secara terpadu. Semua unsur bahasa terkait pada konteks pemakaian. Oleh karena itu, analisis wacana sangat penting untuk memahami hakikat bahasa dan perilaku berbahasa, termasuk belajar bahasa. Baik, materi selanjutnya yakni analisis wacana. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisa bahasa yang digunakan secara alamiah, baik lisan maupun tulisan, seperti pemakaian bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya, Stubb menjelaskan bahwa analisis wacana menekankan kajiannya
pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam penggunaan bahasa antar penutur. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Imam. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yakni ciri dan analisis sifat wacana. Yang pertama, analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam masyarakat, yaitu rule of use menurut Widi Wilson. Yang kedua, analisis merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks, situasi, atau verb. Yang ketiga, analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik, yaitu Beller. Yang keempat, analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahasa, atau what is said from what is done menurut Labov. Baik, materi selanjutnya yakni karakteristik analisis dan wacana. Yang pertama, memberi perhatian pada masalah-masalah sosial. Yang kedua, mengungkap bahwa relasi kekuasaan adalah bersifat diskursif. Yang ketiga, percaya bahwa wacana berperan dalam pembentukan masyarakat dan budaya. Yang keempat, percaya bahwa wacana bersifat historis atau sejarah. Yang kelima, memediasikan hubungan antara teks dan masyarakat sosial. Yang keenam, bersifat interpretatif dan eksplanatif. Yang ketujuh, percaya bahwa wacana merupakan suatu bentuk aksi sosial. Baik, begitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat tersebut. Pengertian dari wacana adalah sebagai rangkaian ujar atau rangkaian tidak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau objek, yaitu subjek, yang disajikan secara teratur dan sistematis dalam satu kesatuan yang koheren, serta dibentuk dari unsur segmental maupun non-segmental bahasa. Kedudukan wacana dalam hierarki bahasa tidak hanya berada di atas kalimat, tetapi juga berada paling atas dari semua tingkatan suatu bahasa. Dalam tata bahasa deskriptif akan dilihat dari dua tataran, yaitu tataran bunyi dan tataran gramatikal. Kajian tataran bunyi adalah fonologi, sedangkan tataran gramatikal mencangkup morfologi, sintaksis, dan wacana. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.